riyen dukun saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin. Tapi sakwise Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa ditutup, terus nak jin kepengen nyadap informasi langit diantem kalian bintang napa? Kalian bintang. Di sini waqifdum apa sebutnya rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sakwise lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ana hikmahe mulane pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmahe. Terus riyen niku jin niku kerja sama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran saka jin sing iso ngakses napa langit. Dirian mulane wong ora oleh gedeng dukun temen-temen wis ben yo sing dukun wae Kristus. So nyai kangelan wis napa dukun. Mergo Allah gawe dukun niku dhisik ya ana hikmahe. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa? Akhir zaman. Iki kalau terangno wis sithik. Terus riyen sedherenge Kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged ngakses langit lewat perewangan apa? Jin. Jin iso ndelok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahirane Mekah ngene. Sehingga zaman itu informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kaya Rohibu Bukhairah maupun dari perdukunan. Nggih pun ngoten pangeran kersane. Akhire Bani Hashim niku mboten pati dagang. Mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetep dagang. Mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, nggih. Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, melane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya ora wani lunga. Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib yo wedi, jangan-jangan era aku. Abdullah yo wedi, jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong napa dukun. Hazza itu dukun kain. Ini Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang ke Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak ning Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita tuh nggak ngeklaim panjang Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Singkat cerita Heraklius kalau dalam kitab-kitab Heraklius itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, loh. Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Heraklius. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Heraklius. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal, karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak? Enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Mbahnya enggak.
Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah mengikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Sampai wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkau. Sampai terus. Akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu Nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya, di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya, yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahin, ahli kahana hazza. Kamu kesini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtadinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu pasti tidak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, milati Ibrahim. Waktu Hiroklu iman saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad, latas jasamtu ilah. Dan saya kalau ketemu dia, wala ghusal tu qodamaihi, pasti menah dek wajahi sikile tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh. Bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kaya Ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yang ngerti, dukun ya ngerti. Saking populernya berita itu di langit, dan langit zaman itu bisa diakses jin. Jin terus menginformasikan kepada kahana. Paham ya dari pendongan. Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ono hikmah ya tadi, andaikan enggak ada kahana yang jadi muqaddimah diutusi Nabi, orang enggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya, terus ribet dong misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi ku apa? Sing untuk perintah ke Jibril lu sapa? Kan panjang. Beda nek orang Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Jika wong kuwi diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar wis dadi trending topik juga orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dicek pangeran ono hikmah. Mane kahana zaman itu ono gunane, termasuk bocoran langit nak ape ono nabi akhir zaman niku berdasar napa kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentare ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu ya, sebelum ada napa pemutusan hubungan napa langit. Di sini napa semua ngerti wabas syaratil jinnu bi dzali zamani wa antuhiyatil kahanatu wa rahibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan dadi guncing. Wala hijal itu sesuatu sing gumlender napa. Wala hijalan dadi ngerti, semangat. Nyemangatno bi khabarihi kan khabar anane kanjeng Nabi sapa kulo hibrin saben-saben wong pinter, khabirin kang bijak. Wa fi khulafusnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi khulayu hiasan husnul wa apik utawa apik sing dipadakno hiasan
taha podo bingung. Ana sing maca tahin ya taha sami sangka taha yati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi. Tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totaha, semuanya bingung. Ya dadi eling-eling ya, terus mulane ngaji utuh khatam, kaya wong-wong Islam garis keras. Wah, dukun enggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, ora ana nubuwah. Saiki misale ya Fir'aun. Kenal teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomong ada sapa cerita. Dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sama. Abdul Muthalib ketika putune lahir, kita kali pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yabluhu minasyarab al-masyarik wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon, sak donya mulya. Mun Abdul Muthalib seneng putune lahir, dia berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai sihir, mulai opo ae. Wa ilahi tunsabul butun apa? Quraisy iku wis krasa. Kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa. Iku ya omongane kahana. Ya sampai akhirnya wasumi fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala wala. Ya, jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ya ora wong Muhammadiyah. Malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, dijak Abu Thalib teng Sam. Nah, sing ngerti nadine calon nabi ku, ya ora NU, ora Muhammadiyah. Ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Lah coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran. Jadi pangeran wis pancen ngono. Di mulane Imam Bukhari ngebabno napa ngebabno dalailun nubuwah iku termasuk ngebabno kaulu ahlil kahana. Mergo pas iku pancen ngono tenan. Wis contoh gampang sampean ndelok tengene raja-raja mulai Firaun, mulai Namrud, kebijakannya itu berdasar informasi kok ahlul kahana. Dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Firaun karena Musa. Meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat musuhe. Jadi pangerane mau kepengin apa wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma apa kanu napa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih piye hukume wong Islam di rumah wong kafir. Kuwi nek muni haram ya keliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mane karo usah dadi Islam garis keras hukum Islam di rumah wong kafir ku kafir. Dan Nabi Muhammad di rumah tuh. Abu Lahab ora ono ning tareh Nabi Muhammad di rumah wong NU Muhammad siapa PKS. Sing rumah malah apa? Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sing rumah tuh. Fir'aun. Jadi tapi Allah niate ngenyek yaiku mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat lagi lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok diru di rumah. Wis wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma wa anu khotin kabeh ketok gobloke ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten?
Tapi omongane kahana iku ora ana sing salah. Ya omongane kahana iku ora ana sing salah. Mimpinya Abu Jahal ya ora salah. Mimpinya Abu Lahab ya ora salah. Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi iku ya roh dene. Masyhur jadi Abu Jahal Abu Lahab udah mimpi. Iku sampeyan niku kowe nak marang Madinah melawan Muhammad kowe mati. Mulane rasa berangkat. Iya udah mimpi. Mulane akhirnya itu dorawani perang Badar dorawani. Sing mari wani mergo diprovokasi. Provokasi kancane. Lho kira melok perang, mau jebule ke wandu. Akhirnya terus wani orang. Akhirnya mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongan Abu Jahal. Abu Jahal wong religius, sama Abu Jahal kok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, jeneng Abu Jahal napa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hak. Kuwi ku pintere ra kono, njur cerdas. Sanging cerdas Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat ning perang Badar ku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Dekne nyekali kiswah Ka'bah ning Multazam. Mana iki nak sering dungane Multazam niku ya. Abu Jahal dungane ning Multazam yo nangis. Ya Allah masyhur, sakana kowe donga jamaah terus iki dungane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Wa ja'ana bima la na'rif fa akhinhul hudata. Saya kata ahana yuhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa akhinhul hudat, maka bunuh besok. Umatnya menyamin kasih. Kok cara Jawa sing salah, seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya kesing Islam. Berdasar dungane Abu Jahal. Taman delok teng tafsir-tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fathah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbabun nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fathah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlun nasara, ahlul yahud. Terus awal zaman wong Yahudi ora kena dipercaya. Iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Iku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong Yahudi wong Nasrani ku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Mane wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Jadi wasilah gunane kuno, mane wasilah dihalal ya pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno ya pantes. Mergo pertama sing wasilah iku. Mulane saiki khilaf bena NU ambek Wahabi. Kok ya wasilah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dadi mulane iku jare Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman iku memang kahana itu bisa dibenarkan. Sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat qaulu ahlil kahana. Paham ya qaulu ahlil kahana. Nah, zaman bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara. Kan nggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningin misalnya. Nabi kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah. Orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger ini digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa. Tapi semuanya mau wis geger sih. Ono mukadimah ya, Pak? Ada mukadimah. So sifatnya detail. Maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu kisah. Detail. Paham ya? Mulane ateis itu luwih ribet. Mulane sak elek-elek Yahudi Nasrani itu Islam cek ngapresiasi. Napa Islam cek ngapresiasi. Sampai apa? Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum. Jadi dzabaikhul yahud sah. Tapi nak dzabaikhul majus gak sah. Dzabaikhul nasara sah. Tapi dzabaikhul majusi
Gak sah. Tetap diregani mbek pangeran. Piye-piye Yahudi Nasrani iku pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam. Ya, jadi kita kudu ngaji ya, jadi kalau terus nuruti garis pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nyifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nyifati Nabi itu orang ono Nabi Muhammad itu ono ning ADRT NU Muhammadiyah ora ono. Sing ono iku apa? Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad, nabi yang mereka temukan ya, an-nabi ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Iku pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah. Mergo terus do nunggu Nabi akhir. Masih lalu lucune para pendeta iki fanatik bukan. Jadi sing wong Yahudi mau tersaingi sing pendeta semua. Mulane ketika ape masuk Palestina, Yerusalem dari Ibu Bukhairah, Abu Thalib ponakan jak mulai nanti mesti dibantu orang Yahudi. Itu disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktine roh Ibu Bukhari peduli mek keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi mboten. Ane cara teori paling mungkin bersinergi be Islam itu Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf. Ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, disebut yuharrifunal kalimah amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Lah sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anak mereka apa sendiri.